Ada standar minimal Pak untuk bisa masuk ke media rekam. Tentunya standar minimal berdasarkan prodinya masing-masing. Take it easy. Iya Pak, Dekan Fakultas Seni Media Rekam. Selamat datang di podcastnya Easy. Namanya Take It Easy Pak. Oh, Take It Easy, Kreatif, inovatif, inspiratif. Iya. Semoga obrolan kita hari ini ya, biar penuh kreativitas, inovatif. Dan tentu penuh inovatif, inspiratifnya harus dapat juga, gitu. Apa kabar Bapak? Baik Pak Dedi, yang paling ganteng sendiri. Alhamdulillah, sehat-sehat ya Pak ya? Alhamdulillah, doanya Pak Dedi. Ini kesibukannya apa Pak sekarang ini Pak? Ya sekarang ini ya di kantor ya. Untuk mengelola kampus, administratif dan sebagainya. Karena memang jadwalnya lebih padat daripada dulu. Gitu. Ini Fakultas Seni Media Rekam ini bisa diceritakan Pak? Ini menarik. Fakultas Media Rekam ini sebenarnya adalah fakultas pertama kali di Indonesia Pak. Jadi sebelum munculnya ISI, STSI dulu ya, STSI Yogyakarta, terus kemudian munculnya tahun 94, kalau saya nggak salah, surat SK-nya itu 93, angkatan pertama itu angkatan 1994. Nah, diawali dari situ beberapa hal yang perlu kita cermati, bahwa di situ ada beberapa pendiri yang sangat-sangat hebat, yaitu sebagai bapak guru kami juga ya. Ada Profesor Suprapto Sujono, terus kemudian Bapak Surisman Marah, ada Pak Alex Lutfi dan sebagainya, itu Pak Erlanto dan sebagainya. Nah, proses itu berawal kenapa seni media rekam, bukan seni rupa atau seni pertunjukan, karena memang Fakultas Seni Media Rekam itu berbasis merekam sesuatu hal. Nah, kemudian berproses. Tahun 94 itu masih 2 jurusan. Fakultas Seni Media Rekam hanya 2 jurusan, yaitu yang pertama adalah televisi, yang kedua adalah fotografi. 2 jurusan. Kemudian senyampang proses perjalanan, kemudian ada proses pengembangan. Akhirnya fakultas fakultas kami, fakultas televisi menambah 1 prodi baru, awalnya D3. Sehingga di jurusan televisi itu ada, yang pertama adalah FTV gitu ya. Yang kedua adalah animasi D3. Setelah berproses, kemudian perjalanan itu, akhirnya animasi yang awalnya D3 berubah menjadi D4. Sehingga dengan 2 jurusan, dengan 3 prodi. Nah, ini menarik, tahun kemarin gitu ya, tahun kemarin ada prodi baru yang disebut dengan produksi PTV kalau saya mengatakan. Ini baru kemarin, dan program studinya adalah D4 ya, D4, sehingga dari proses ini dari tahun 94 berasimilasi terus berkembang. Sekarang kami ada 2 jurusan televisi dan jurusan fotografi. Fotografi belum ada nih, prodi baru. Insya Allah tahun depan. Nah, kemudian yang di televisi ini ada 3 prodi, 2 D4, 1 S1. Sehingga yang D4 itu animasi dan produksi film dan TV, terus kemudian S1-nya adalah televisi. Tentunya di sini kita bisa mencukupi proses perkembangan yang ada di depan, karena proses ini berlanjut. Insya Allah tahun depan kita, atau paling tidak tahun depan lah, kita sudah memulai untuk membuat program studi baru untuk mencukupi di dunia fotografi. Itu Pak, proses perjalanan pendek. Terus yang dipelajari Pak di situ apa aja? Wah, ini menarik ini. Karena juga namanya merekam gitu ya.
tentunya keterampilan, teknologi, inovasi dan kreativitas ada di situ. Nah, untuk yang fotografi gitu ya, saya awali untuk yang fotografi itu adalah sampai program S1. Tentunya yang dipelajari adalah dunia fotografi, perkembangan dari awal tumbuhnya fotografi hingga sekarang ini. Nah, proses ini juga yang menarik dari dunia fotografi mengacu kepada 3 tujuan di fotografi. Karena ujung-ujungnya adalah di tujuan akhir itu. Sehingga di proses akhir begitu mereka akan menyelesaikan kuliah, ada 3 hal yang dipelajari yang menjadi spesialisasi mereka. Nanti di akhir adalah yang satu adalah fotografi komersial, yang satu fotografi jurnalistik, yang satu fotografi fan art. Nah, tentunya ini mengacu kepada tujuan yang diperlukan oleh stakeholder dan tujuan pada mahasiswa. Terus kemudian yang televisi, tentunya di situ ada yang mempelajari yang pertama adalah karena yang paling tua adalah FTV gitu ya. Nah, nanti ada peminatan utama, ada sutradara, tata lampu dan sebagainya. Banyak hal yang perlu dipelajari di FTV. Tentunya di sini banyak tentang keilmuan tentang FTV, film dan televisi, dan juga praktik. Nah, kemudian senyampang itu muncul yang disebut dengan produksi film dan televisi. Tentunya ini berbeda dengan FTV gitu ya. Tentunya di sini lebih banyak kepada proses produksi untuk proses pembuatan film dan televisi. Sehingga proses-proses ini akan berbeda. Yang satu itu nanti yang FTV mungkin nantinya akan banyak keilmuannya, ke pengkajian, biarpun tanpa meninggalkan yang namanya praktik, karena itu selalu berkesinambungan. Tetapi kalau yang produksi PFT gitu kan, saya kadang-kadang keliru Pak antara PFT dan PTV gitu ya. Masih baru, iya, susah untuk dihafalkan gitu kan. Nah, produksi ini adalah banyak prosesnya karena D4, maka banyak ke arah ke praktiknya nantinya. Itu. Iya. Udah, kalau yang animasi Pak, itu belajar. Wah, ini animasi ini saya kalau kemana-mana ini yang baru jadi kembang itu animasi Pak. Ada proses, saya sendiri tidak begitu hafal di dalamnya, tetapi dalam perkembangannya animasi adalah mengeluarkan proses-proses dari proses menggambar hingga proses dari gambar yang dibuat secara secara manual ya, hingga menjadi gambar bergerak dan sebagainya. Kalau di film kan memang merekam proyeksi, di foto hanya untuk gambar berhenti. Kalau di animasi adalah proses dari proses pembuatan tangan ya, biarpun sekarang sudah ada teknologi baru hingga menjadi gambar bergerak. Iya. Nah, itu Pak. Nah, ini Pak, kalau fasilitas-fasilitasnya, mereka kan harus, ini tadi kan praktek dan sebagainya. Iya. Iya, itu bisa diceritakan. Nah, ini memang menarik ya. Kenapa saya mengatakan menarik? Bahwa fasilitas itu menjadi utama di kami, sehingga di mahasiswa paling tidak mempunyai standar minimal. Misalkan saya mencontohkan di fotografi. Tidak mungkin beliaunya masuk di dunia fotografi tidak mempunyai kamera, ini kan repot. Karena dia mau memotret dari mana, ini yang agak sedikit berhubungan dengan standar awal Pak. Tapi bukan standar awal ini untuk memberatkan calon mahasiswa, tidak. Kami juga ada beberapa fasilitas yang ada di sana. Biarpun dikatakan standar sekali itu juga tidak mungkin. Kalau standar broadcast kan sangat-sangat, tetapi paling tidak dasar proses itu ada. Sehingga itu baik terjadi di animasi, televisi, PFT maupun fotografi. Ya. Oke, iya. Kemudian Pak, prestasi-prestasi. Nah, ini yang fakultas punya mungkin jurusan. Oke, baik lembaga ataupun dosen sampai ke mahasiswanya Pak. Wah, ini sangat
sangat banyak ya. Kalau saya menghitung satu-satu nggak selesai, Pak. Tapi paling tidak saya bisa mengutip sedikit demi sedikit ya. Kalau fotografi kita sudah jelas banyak di antara lulusan mahasiswa. Prestasi ya, banyak yang menjuarai baik itu nasional, internasional sudah banyak, Pak. Sehingga mahasiswa juga aktif. Tetapi selain itu juga mereka dihadapkan oleh pameran-pameran baik dalam negeri maupun luar negeri. Tetapi senyampang itu banyak juga yang bekerja secara freelance atau bekerja di perusahaan. Kalau itu di fotografi. Animasi juga sama, Pak. Prestasinya karena ini masih awal gitu ya. Tetapi tidak mengurangi prestasi mereka. Juga banyak menang di kancah nasional juga. Tetapi yang menarik adalah profil lulusan dan mereka bekerja itu sudah banyak bekerja sama dengan production animasi di luar negeri. Ini yang sangat menarik dari proses animasi, sehingga animasi ini sekarang sangat berkembang dan diminati. Nah, di televisi maupun PTV ini juga sama, Bapak. Kita banyak menelurkan sutradara lulusan kami ya. Ada namanya, kalau Pak Dedi masih ingat itu, sutradara yang hebat itu yang letaknya di Jogja, namanya siapa, Pak? Pak lulusan kita. Banyak, Mas. Ada Pak Greg itu juga meroleh Piala Citra. Terus kemudian beberapa sutradara hebat juga lulusan dari kami. Terus kemudian ada prestasi-prestasi mahasiswa yang ke kancah internasional dan memenangkan proses-proses dan mendapat penghargaan tertinggi di dunia. Dan itu mahasiswanya juga ada prestasi-prestasinya juga itu. Ya, baik mereka itu pada proses studi, ya. Terus kemudian setelah proses pun itu yang kami jelaskan. Jadi selama ini masih ada. Kalau yang baru memang belum ya, karena masih 2 tahun. Tapi saya tidak tertutup kemungkinan nanti di tahun-tahun inilah insya Allah memecahkan telur untuk proses lomba atau penghargaan yang lain. Iya, betul, Pak. Ini tahun ini baru mulai. Iya, pemanasan. Tetapi tidak tertutup kemungkinan, Pak, untuk mereka mengikuti lomba di luar. Betul. Nah, ini Pak, kalau kerjasama ya, artinya kan mereka berproduksi dan sebagainya. Nah, ini kerjasama dengan pihak luar atau bagaimana? Kerjasama dengan pihak luar, itu juga ada ya, Pak ya? Ya, sekarang ini tidak seperti dulu perguruan tinggi saja. Perguruan tinggi itu ada beberapa pilar yang harus kita pahami menjadi sebuah kekuatan perguruan tinggi. Kita harus bekerja sama dengan pemerintah, kita harus bekerja dengan stakeholder, kita harus bekerja sama dengan rekanan-rekanan yang lain. Kita juga harus bekerja sama dengan perguruan tinggi yang lain. Nah, memang kita harus bekerja sama. Kenapa? Kita tidak bisa bahwa ini berdiri sendiri. Nah, saya mewakili fakultas dulu saja ya, karena kita juga kerjasama di antara kemitraan-kemitraan masing-masing. Di perguruan tinggi kami sebelum ini kita bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi di Australia. Terus kemudian beberapa perguruan tinggi yang ada di Malaysia, Singapura, Thailand, dan beberapa negara di Eropa. Karena kami juga harus ada, kita juga pernah juga studi banding ke sana, terus kemudian kita mengadakan kerjasama. Akhirnya kemarin ada pertukaran dosen, gitu ya. Nanti kemungkinan ada pertukaran yang lain yang urusannya dengan proses pendidikan, Pak. Misalkan proses student exchange atau penelitian dengan perguruan tinggi yang lain. Nah, ini baru kami bina pelan-pelan supaya kita juga ke kancah internasional, karena memang sekarang ini perguruan tinggi kami baru untuk melangkah ke sana. Kemudian kalau dari fakultas kami ada beberapa prodi, misalkan sekarang ini karena dengan proses MPKM ini, kita harus bekerja dengan mitra, Bapak. Betul. Kita banyak bekerja dengan mitra supaya nanti pada saat dia mahasiswa ini lulus, itu sudah mendapat pengalaman kerja sebelum dia lulus. Sehingga sebelum dia lulus, dia
dihadapkan oleh sebuah entrepreneur yang harus bekerja sama dan bekerja di luar. Sehingga mau tidak mau kebutuhan itu dari perguruan tinggi, terutama di prodi yang sebagai ujung tombak, harus bekerja sama dengan mitra-mitra. Nah, di fotografi beberapa hal mitra-mitra kami bisa bekerja sama untuk proses ini. Terus kemudian ada di FTV, PTV maupun animasi. Sehingga semuanya ini sekarang menjadi mitra itu menjadi sebuah kebutuhan Pak Deddy. Tidak bisa tidak. Kenapa? Karena profil lulusan kami adalah kerja dan sebagai ilmiah dan teknologi. Saya mencontohkan teknologi. Kalau kita tidak bekerja sama dengan stakeholder yang berusaha di bidang teknologi, maka nanti mahasiswa akan tertinggal. Tapi juga kita bekerja sama dengan perguruan tinggi yang lain, sehingga ada proses transfer knowledge dan sebagainya. Jadi mitra ini menjadi penting sekali sekarang ini untuk kita bersama. Artinya mitra ini nanti juga tempat magang atau mahasiswa juga gitu Pak? Ya, ini menarik. Jadi mitra ini sangat-sangat penting bagi kami. Karena dengan adanya mitra itu ada proses yang disebut merdeka belajar gitu ya. Tapi senyampang itu sebelumnya sudah ada. Misalkan saya mencontohkan magang gitu ya. Dulu kalau nggak salah magang 3 atau 4 SKS, saya lupa itu ya. 3 SKS kayaknya. Nah, itu proses magang itu hanya 2 bulan. Tentunya itu tidak cukup untuk mereka. Nah, dengan program baru ini, dengan program MPKM, dengan proses magang selama 6 bulan, terus kemudian proses itu dia menyelami yang ada di sana, terus kemudian dikonversi menjadi mata kuliah. Nah, ini ada beberapa hal dari kami, banyak hal, tapi diantaranya proses magang ini kita di Kemenseknek ya, di Jakarta ada beberapa. Terus kemudian Departemen Kesehatan juga berapa. Sehingga kami mengirimkan beberapa mahasiswa, baik itu foto, televisi maupun animasi, untuk magang kerja di sana. Dan alhamdulillah proses ini bisa diterima baik Pak, sehingga terus menerus. Tetapi pada satu sisi yang lain, memang ada proses kerjasama dalam bidang yang lain. Misalkan mahasiswa bekerja sama dengan pihak luar untuk melakukan studi independen, itu juga bisa. Nah, ada juga pertukaran pelajar. Nah, ada program-program itu, tapi kami baru memfokuskan kepada 3 fokus itu. Ya, artinya tempat mitra yang dijadikan tempat magang, itu nanti juga misalnya ini lulus, mereka juga bisa kerja di situ, gitu juga. Ya, ini saya berpengalaman tempo dulu ya Pak Deddy ya. Kalau dulu itu magang 3 bulan begitu, sudah saking senengnya sehingga mitra itu kadang-kadang Bapak, itu nggak boleh pulang Pak. Karena begitu lulus gitu, lo kan Pak, saya kan kuliah untuk kerja, jadi akhirnya untuk kembali lagi ke kampus itu butuh perjuangan besar dari pihak perguruan tinggi dan maupun mahasiswa. Jadi kami butuh triki-triki tersendiri untuk mereka. Tetapi dengan program yang sekarang ini magang selama 1 semester, terus kemudian penilaiannya kita ketahui, itu tidak menutup kemungkinan proses itu akan lebih terukur. Karena dengan proses itu nanti dari proses dia magang selama 6 bulan, akhirnya dia untuk membuat TA itu mudah. Kalau dulu kan hanya 1 semester, 3 bulan, terus mata kuliah yang lain kadang-kadang tertinggal. Biarpun sekarang masih ada program dua program, jadi ada yang memang betul-betul masih menggunakan program lama dan program MPKM. Kami memang ada yang mendorong ke program MPKM, tapi terlepas apapun itu adalah untuk demi kemajuan kita bersama. Nah, mitra-mitra juga ini beberapa mitra terutama animasi, film, produksi film ini juga sudah, ya ini susahnya kalau mereka sudah bekerja di situ kadang-kadang untuk pulang itu agak susah Pak. Lupa jalannya pulang. Lupa jalannya pulang. Jadi sudah dapat duit mau pulang males gitu ya. Tapi insya Allah lah sekarang sudah paradigma itu sudah semakin berkurang gitu ya. Mungkin karena itu eranya beda Pak.
Ya, era zaman dulu kan HP belum ada GPS. Ya, itu. Mereka lupa jalan Lupa pulang, jalan ya. Kalau sekarang kan ada pulangnya. GPS ya. Betul. Iya, dari Nah, tetapi itu bisa. ini menarik ini, mungkin karena dulu masih pager, Pak. Nah, tetapi terlepas apapun yang menarik bagi saya adalah sekarang kebutuhan. Dulu kan tidak pernah berpikir aku lulus dan tidak lulus tidak ngaruh gitu ya. Kenapa mengatakan lulus dan tidak lulus tidak ngaruh? Karena mereka langsung bisa kerja. Nah, itu paradigma dulu ya. Tetapi setelah sekian lama, mereka juga akan bingung juga, Pak. Aku kalau nggak punya ijazah, terus gimana? Gitu nah, ini Pak, ngomong-ngomong nah, nanti ijazah, akan ke sana ini. Nanti iya, akan ke sana. okay. Nah, yang sekarang ini, ada proses yang diprogramkan yang smooth akan ke sana. Sehingga proses lulusannya akan menjadi lebih cepat, lebih capable, tanpa mengurangi standar apapun. Nah, ini yang menarik, Pak. Mungkin nanti ada yang telah tidak lulus punya pengalaman kerja, ada program baru Pak yang namanya RPL gitu ya, rekognisi pembelajaran lanjut gitu ya. Nah ini akan menjadi sesuatu hal di antara kita banyak hal dulu seniman-seniman besar gitu ya. Kita tahu kadang-kadang itu seniman-seniman besar itu untuk kembali ke studi kan sudah, wah ini syaratnya gimana, ini begini gitu kan. Nah ini kami memfasilitasi insya Allah di tahun depan untuk program yang RPL itu supaya di tahun 24 ini berarti. Insya Allah Pak, ini tahun 24 ini nanti tergantung keputusannya Pak Rektor. Tetapi ini sangat menarik Bapak untuk seniman-seniman atau orang yang betul-betul mempunyai pengalaman kerja yang tinggi, tetapi sudah dihantam oleh umur, gitu kan, terus dihantam oleh beberapa hal. Jadi ada beberapa hal yang nanti berhubungan dengan rekognisi pembelajaran lampau. Iya, betul ya. Artinya ada fasilitas untuk itu juga. Ya. Ini untuk alumni. Ya, gitu ya. Ya tidak selalu atau, alumni ya. Ya gini ya. Nah kalau yang untuk calon mahasiswa baru, Pak, ini kan kita ini ya. Ini nanti tadi ngomong-ngomong masalah ijazah ya. Artinya kan nanti setelah lulus mereka akan dapat ijazah. Kemudian apalagi mungkin. Oke, gini. Mereka mendaftarkan dengan 3 jalur ya. Yang 2 dari proses nasional, yang 1 proses mandiri. Itu proses-prosesnya. Kemudian mereka juga dihadapkan oleh perkuliahan selama 5 tahun. Mentok 7 tahun, Pak. 7 tahun sudah tidak boleh lagi. Tapi juga ada proses revisi-revisi, maksudnya proses penilaian yang lain. Nah, di fakultas kami, di Media Rekam, di samping itu ijazah juga ada ijazah sertifikasi, Pak. Di masing-masing bidang, di animasi, terus kemudian di fotografi, televisi, PTV, nanti ada ijazah tambahan gitu ya, plus-plus lah gitu ya. Nah, ini dikelola oleh LSP gitu ya, kami sudah mempunyai LSP P1, kemudian kami mau mengadakan ujian sendiri untuk proses sertifikasi kerja di lapangan kerja. Ini sangat penting sebagai pendamping ijazah, karena paling tidak ini sangat diperlukan di proses lanjut. Di samping juga ada proses-proses yang lain. Ada tambahan-tambahannya. Ya, artinya mereka lulus ada ijazah, ada yang lainnya. Betul. Bekal yang lainnya menjadi lebih komplit. Jadi paling tidak kita sudah nambah plus lah. Nanti mungkin di fasilitas yang akan datang akan menambah plus lagi. Karena berhubungan nanti dengan internasional, apakah itu nanti bahasa Inggris dan sebagainya, nanti akan ke sana. Ketambah itu ya. Ini kan kadang yang mau kuliah gitu, mahasiswa calon mahasiswa gitu kan pasti melihat nanti kalau lulus dari sana mau jadi apa itu udah umum, pertanyaan sudah biasa. Sudah umum. Setelah lulus dari sana dapatnya apa aja nih? Ya, gitu ya. Betul. Ternyata ada ijazah, ada ini. Gitu ya. Betul, Pak. Nah, kemudian ini Pak, ini pertanyaan biasanya yang muncul juga dari para calon mahasiswa. Calon mahasiswa. Kuliah di sana nanti. Nah, itu juga apa nih yang harus saya bawa? Misalnya, apakah harus punya alat sendiri? Harus ini, meskipun tadi sudah sekilas ya diceritakan.
Jadi ini memang repot ya, karena kami berhubungan dengan teknologi, Pak. Nah, betul. Tentunya ada atau mungkin standar minimal lah. Betul, itu betul, sepakat saya. Ada standar minimal, Pak, untuk bisa masuk ke media rekam. Tentunya standar minimal berdasarkan prodinya masing-masing. Yeah. Biarpun sekarang ini kita bisa masih menggunakan handphone pun juga bisa. Ini adalah kalau saya mengatakan sebagian keperluan kita sudah ada di sini nih, gitu kan? Karena di sini juga ada foto, ada untuk pemutaran kamera, video dan sebagainya. Tetapi ini adalah tidak menjadi tolak ukur gitu ya. Untuk berkreasi kan kita bebas, ya. Tetapi bahwa ada standar minimal yang harus dipunyai, ya. Tapi bukan standar minimal terus handphone gitu ya, bukan. Tetapi misalkan di dunia fotografi gitu ya, dunia fotografi ya paling tidak punya kamera. Tentunya kamera digital yang tapi itu setelah masuk ya. Iya. Jangan sebelum masuk. Sebelum masuk sudah beli kamera nggak diterima kan cilaka Pak. Nanti paling tidak setelah masuk. Tapi ada jedanya juga kok. Tidak harus begitu masuk syaratnya punya. Tidak juga karena tapi syarat itu harus ada. Di animasi, kalau di animasi kan kemampuan tulis dan kemampuan untuk di dunia komputer dan teknologi, kemungkinan yang di televisi juga sama, paling tidak ada standar minimal dan di PTV juga ada standar minimalisasi. Tentunya ada di sana. Nah ini dari tadi saya penasaran, Pak. Kuotanya berapa, pendaftarnya berapa? Ini informasi penting. Ini informasi yang menjadi sangat-sangat penting, Pak, bagi kami, Pak. Karena sekarang ini bertambah, Pak. Jadi alhamdulillah saya dengan kebijakan baru ini ya, kita menambah jumlah kuota mahasiswa dari sebelumnya. Yang pertama dulunya fotografi 100 gitu ya, sekarang sudah bertambah 120. 120. Yang sebelumnya animasi gitu ya, yang dulunya sebelumnya 100 menjadi 120. Tetapi ada juga yang berkurang. Berkurang itu bukan karena kita mengurangi itu, bukan. Tetapi adalah supaya rasionya pas. Kalau foto dan animasi kan rasionya masih bisa masuk. Nah, supaya juga ada kenyamanan dari peserta didik. Sehingga yang televisi, yang FTV itu menjadi 100 mahasiswa. Oh, 100 mahasiswa. Terus kemudian PFT itu 33 mahasiswa. Sehingga harapan kami kita bisa berkuliah bersama, sharing tempat, sharing alat dan sebagainya akan menjadi lebih enak. Karena kita berharap kita berintegrasi semuanya. Tentunya ini juga tantangan besar bagi perguruan tinggi dan mahasiswa gitu ya. Berarti satu angkatan nanti kira-kira sekitar 370-an. Iya, sekitar itu. 370. Jadi banyak kesempatan untuk para mahasiswa baru untuk bisa mendaftar ke fakultas kami. Ini menarik. Tentunya di sini banyak hal yang adik-adik mahasiswa itu ingin mendaftarkan, banyak hal. Proses kreatif kita terasah, teknologi, inovasi, kreativitas dan sebagainya. Ini pertanyaan dari calon ini biasanya, Pak. Ya. Kisi-kisinya apa, Pak? Wah, ini menarik ini. Ini apa yang harus mereka persiapkan? Kalau nggak salah kan ada portofolio, ada terus ini besok apa lagi? Nah, ini menarik. Kalau yang dulu pada waktu pandemi memang banyak proses rekaman ya. Tapi nanti ada penilaian juga karena ada yang nasional itu mungkin ada portfolio dan sebagainya, ada proses rekam karena kita memang tidak mungkin semuanya akan datang ke sini. Nah, yang mandiri ada prakteknya, Pak. Nanti apakah dia datang dengan menyiapkan portfolio, videonya, terus kemudian ada wawancaranya, terus kemudian ada unjuk kerjanya, sehingga nanti di proses mandiri akan lebih spesifik. Sehingga nanti jangan sampai nanti pengennya di situ tetapi belum punya karya. Nah, ini repot juga. Tetapi paling tidak ada
Yang paling penting mempunyai portfolio dulu. Paling tidak itu adalah sebuah proses perjalanan di mana tidak dalam proses nanti kira-kira karyamu seperti apa. Terus kalau bercerita begini kan kadang-kadang membayangkan dengan adanya portfolio itu ada bukti kebenaran, terus kemudian ada kebenarannya juga itu diantaranya proses-proses. Kemudian mungkin ada tes sketsa untuk animasi. Yang di televisi juga ada karya gerak, dan di fotografi biasanya karya diam. Dan tentunya juga wawancara. Oh, ada wawancara juga untuk yang jalur mandiri. Iya, karena kalau tidak ada wawancara nanti ini karyanya siapa gitu kan. Ya kita tidak seudan gitu ya, tapi paling tidak dari situ kita akan mengetahui proses dari mahasiswa. Karena kan yang masuk juga banyak, tentunya dihadapkan oleh sebuah pilihan. Tentunya jangan sampai mahasiswa merasa nanti, waduh, aku nggak bisa ya, nggak cocok ya. Nah ini kan jadi masalah. Dengan proses wawancara itu kan potensi-potensi yang ada di dalam mahasiswa kan bisa tergali dengan maksimal. Nah ini Pak, mungkin apa yang mau disampaikan Pak Dekan ke calon mahasiswa baru atau ke yang lain? Nah monggo Pak. Baik, ini terima kasih. Pak Dedi memberi kesempatan kepada saya. Saya sangat berharap sekali dari adik-adik mahasiswa atau malah yang pernah berkunjung ke kami untuk segera mendaftarkan di perguruan tinggi kami, terutama di Fakultas Seni Media Rekam ISI Yogyakarta, sehingga kami berharap Anda bisa bergabung dengan cepat, kemudian kita membuat sesuatu hal di ruang kami secara maksimal di sana dengan proses-proses kreatif tentunya. Itu Pak yang bisa saya sampaikan. Oke, sudah. Terima kasih sekali sama-sama Pak Dekan, Dedi. sudah mengganggu waktunya. Iya. Tentu sangat sibuk banget. Wah, tidak. Ini tidak ada kata sibuk kalau ketemu Pak Dedi. Itu bisanya hanya bisa dan bisa. Iya. Yang pasti agar ini semuanya kita menjadi take it easy. Ya, iya, betul. Kreatif, take it easy, inovatif, dan inspiratif. Betul. Oke, terima kasih. Take it easy. Take it easy.